Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soibatul Asamia. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah sains dengan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul merancang dan membuat lembar kerja siswa. Yang pertama, ada definisi merancang. Merancang adalah proses mencipta bentuk melalui sketsa dari yang belum ada menjadi nyata dengan maksud tertentu. Biasanya, karya rancang adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis, misalnya kursi. Tidak hanya tampak menarik, tetapi harus berdiri kokoh, nyaman diduduki, dan aman digunakan. Selanjutnya ada merancang lembar kerja siswa. Dasar dalam membelajarkan siswa SD dalam belajar IPA adalah melalui pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivisme, siswa diajak untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep yang ingin diketahui, agar siswa secara aktif dapat membangun pengetahuannya sendiri. Guru hendaknya menyediakan segala sesuatu seperti alat, media, dan bahan yang dapat mengaktifkan dan memudahkan siswa dalam melakukan eksplorasi. Lalu ada rancangan lembar kerja siswa. Yang pertama ada standar kompetensi, yaitu memahami gaya dapat mengubah gerak atau bentuk suatu benda. Yang kedua ada kompetensi dasar, menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Yang ketiga ada indikator pembelajaran, yaitu setelah melakukan pengamatan hasil percobaan, siswa dapat menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak jatuh benda. Di sini ada contoh rancangan lembar kerja siswa. Yang pertama, ambillah dan peganglah kapas dan batu. Lalu berdirilah pada kursi kecil. Kemudian jatuhkanlah batu dan kapas pada waktu bersamaan dari ketinggian yang sama. Lalu amatilah gerak jatuh kedua benda tersebut. Selanjutnya ada definisi lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara siswa dengan guru sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dan peningkatan prestasi belajar. Dalam lembar kerja siswa atau biasa disebut dengan LKS, siswa akan mendapatkan uraian materi, tugas, dan latihan yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Dengan menggunakan LKS, dalam pengajaran akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, guru bertanggung jawab penuh dalam memantau siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada manfaat lembar kerja siswa. Yang pertama, sebagai alternatif guru untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, dapat mempercepat proses belajar mengajar dan hemat waktu mengajar. Dan yang terakhir, dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas karena siswa dapat menggunakan alat bantu secara bergantian. Selanjutnya ada tujuan lembar kerja siswa. Yang pertama, melatih siswa berpikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memperbaiki minat siswa untuk belajar. Misalnya, guru membuat LKS lebih sistematis, berwarna, serta bergambar untuk menarik perhatian dalam pembelajaran LKS tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah penulisan lembar kerja siswa. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum, standar kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul LKS. Yang keempat, menulis LKS. Dan yang kelima, menentukan alat penilaian. Selanjutnya, ada contoh lembar kerja siswa atau LKS dengan judul kegiatan, gaya gravitasi bumi dan gerak jatuh benda, dengan tujuan untuk mengetahui yang mempengaruhi kecepatan gerak jatuh benda. Alat dan bahannya yaitu kapas atau tisu, batu, 2 lembar kertas, dan bola tenis. Cara kerjanya yaitu ambillah dan peganglah kapas dan batu. Terus, berdirilah pada kursi kecil, kemudian jatuhkanlah batu dan kapas pada waktu bersamaan dari ketinggian yang sama. Lalu amatilah gerak jatuh kedua benda tersebut. Kesimpulannya adalah, untuk menyusun lembar kegiatan siswa atau LKS, diperlukan menyusun standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, serta materi pembelajaran.
menyusun peta kebutuhan lembar kegiatan siswa, menentukan judul lembar kegiatan, selanjutnya baru menyusun lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa merupakan bagian dari bahan ajar. Agar lembar kegiatan siswa berkualitas, maka kriterianya adalah menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan instruksional, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai, memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan siswa, memberikan rangkuman, gaya penulisan komunikatif, dikemas untuk proses instruksional, mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa, serta menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.